Hai Moms and Dad, jumpa lagi bersama saya Dr. Roberto dalam acara Dr. Stella. Sudah cukup lama ya Moms and Dad kita nggak berjumpa, karena ya kebetulan kan kemarin kita memasuki suasana Idul Fitri, jadi memang kita libur sedikit gitu Moms, supaya bisa saling kita bertegur sapa di hari yang fitri. Jadi ini kita kembali lagi Moms and Dad dengan materi yang sebenarnya cukup banyak di request oleh para Moms and Dad sekalian, soal kiat sukses menyusui. Nah, jadi mungkin Moms and Dad juga pengen tahu tentang teknik-teknik menyusui yang baik, tentang apa guna ASI pada bayi gitu. Ya Moms and Dad ya. Hari ini saya kedatangan tamu seorang konselor gitu. Jadi kenapa hari ini tamunya konselor gitu ya? Mungkin Moms and Dad juga bingung. Kok nggak dokter ya gitu? Karena ini adalah orangnya ahli soal masalah laktasi gitu. Hari ini saya didampingi oleh Ibu Ida AMD. Ya, kita akan menyapa pada Ibu Ida. Ibu Ida, apa kabar Ibu Ida? Halo. Halo Mom. Halo Dad. Halo Bunda, halo Yanda. Ketemu dengan saya, konselor ASI Bunda. Saya Suster Ida atau Bidan Ida, atau mungkin suster yang biasa kenal saya panggil suster ya. Saya adalah konselor laktasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris Medan. Oke. Iya, sudah kenal sedikit ya. Mungkin bagi Moms and Dad yang pernah lahiran atau yang sudah datang ke Stella Maris mungkin sudah cukup kenal dengan Suster Ida, karena Suster Ida ini sering warawiri di Stella Maris gitu ya. Dan beliau adalah salah satu suster cukup senior di tempat kita, dan beliau adalah seorang ahli di bidang laktasi. Jadi kenapa hari ini yang bawa adalah seorang konselor, karena memang materinya soal masalah konselor laktasi ya. Gini, saya mungkin Moms and Dad juga yang mungkin belum kenal dengan Suster Ida, mungkin Suster Ida bisa memperkenalkan diri sedikit tentang berapa lama nih udah di Stella Maris, baru sudah menjadi konselor laktasi sudah berapa lama? Boleh dijelaskan sedikit, Suster Ida? Oke, boleh cerita sedikit ya Bunda. Jadi saya konselor laktasi di rumah sakit ini mulai dari 2011. Namun saya mulai aktif sebagai konselor laktasi di 2013 di Stella Maris. Sebelumnya saya juga konselor laktasi di Bandung, dan itu sudah dimulai tahun 2004. Dan saya sangat senang untuk membantu Bunda, untuk membantu semua mereka yang ingin memberikan ASI, paling enggak secara eksklusif 6 bulan pertama. Kami sangat concern untuk kegiatan itu, dan inilah kami pagi ini. Oh begitu, rupanya berarti sudah cukup berpengalaman ya Moms and Dad. Ini bukan orang biasa, berarti orang yang cukup berpengalaman di bidangnya. Oke, ada pertanyaan juga mungkin di para viewers bertanya gitu. Suster Ida, untuk konselor laktasi di Stella Maris itu cuma Suster Ida sendiri kah? Atau ada timnya kah? Atau berapa orang gitu? Jadi jika pengen para viewers pengen tahu seperti itu, gimana? Oke, Bunda, konselor laktasi di rumah sakit ini kita ada 8 orang. Yang sering ke lapangan kami sekitar 5 orang. Kami memiliki pelatihan khusus untuk menjadi konselor laktasi, karena minimal kami harus memiliki pelatihan 40 jam dari Perinasia atau dari WHO yang membawahi tentang laktasi. Jadi buat Bunda yang mau menyusui, yang mau bisa kasih ASI secara eksklusif, temuin konselor laktasinya supaya bundanya mendapat pengalaman dan dukungan, sehingga Bunda tidak mengalami kegalauan pada saat masa menyusui gitu. Jadi Bunda bisa datang ke klinik laktasi kita, Bunda bisa juga dapat treatment di klinik laktasi kita. Mungkin selanjutnya nanti Dr. Roberto dulu lah ya yang mengawali. Oke. Nah, sudah cukup kenal kan, sudah tahu backgroundnya Suster Ida, sudah tahu tentang tempat laktasi atau tentang polilaktasi di Stella Maris gitu ya Moms and Dad. Gini kan, karena kita sudah
sudah kenalan tadi, perkenalan sama Suster Ida. Nanti Suster Ida sebentar lagi akan menyampaikan soal masalah kiat sukses menyusui. Ya, Mom Dad, karena kenapa ini penting? Karena menyusui itu adalah hal yang baik untuk baby, ya Mom Dad sekalian ya. Jadi kepada Suster Ida, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baiklah. Hai Moms, Dad, Yanda, Bunda. Kadang-kadang kita tahu ya bahwa kodrat seorang wanita tuh memang menyusui. Dan kita harus sadari bahwa tugas seorang wanita adalah salah satunya memberikan yang terbaik buat buah hatinya. Nah, banyak mereka yang mengalami kesulitan pada masa menyusui. Memang secara naluri itu adalah suatu kondisi yang alami ya. Tapi ternyata di lapangan saya temuin tidak sedikit mereka yang mengalami kesulitan. Nah, kesulitan inilah yang ingin kita hindari. Semoga kesulitan ini nggak terjadi gitu ya pada masa menyusui. Nah, apa aja sih yang harus Bunda persiapkan? Apakah ini melulu tugas seorang bunda? Apakah ini melulu tugas seorang ibu? Tidak. Jadi sebetulnya pada saat Bunda memutuskan merencanakan memberikan ASI, Bunda harus mempersiapkan diri Bunda dengan mental, informasi, bahkan dukungan dari orang-orang yang akan memberikan support ASI kepada Bunda. Karena Bunda, kenyataannya ya, tidak semua Bunda yang mampu melewati 6 bulan pertama tuh dengan lancar. Ternyata ada aja tuh netizen yang mempengaruhi sehingga mereka tuh gagal menyusui 6 bulan pertama. Jadi adanya pemahaman apa sih ASI itu, adanya pemahaman siapakah saya ini, wanita ini, adanya kesadaran bahwa tujuan berumah tangga memiliki anak adalah untuk apa. Nah, itu tuh harus dipahami dulu oleh Bunda dengan pasangan Bunda, sehingga mereka berdua tuh memiliki niat yang sama, memiliki perjuangan yang sama di dalam mempersiapkan buah hatinya nanti. Nah, Bunda, saya yakin deh Bunda-bunda udah banyak yang tahu tuh, apalagi sekarang kan medsos gampang banget ya, searching ini gampang banget. Bunda, apa sih manfaat ASI? Banyak banget. Nah, masalahnya banyaknya manfaat ASI ini itu belum semuanya dipercayain gitu, sehingga pada prosesnya banyak mereka yang ragu. Iya nggak sih ASInya cukup? Iya nggak sih, bener nggak sih ASInya memadai untuk kebutuhan bayi saya? Sehingga mereka tertarik untuk mencari tambahan selain ASI. Nah, yang gini-gini nih yang mau kita kasih tahu pada waktu Bunda konsultasi sama kami. Kalau kami ya di Rumah Sakit Stella Maris menganjurkan buat Bunda supaya bisa sukses menyusui, kita menganjurkan 7 kontak awal dengan konsultasi sebelum menyusui. Kapan aja? Nah, biasanya kita anjurin pada 28 minggu pertama ya, lalu di 36 minggu. Terus pada saat persalinan, terus pada saat masa perawatan, lalu 1 minggu pertama bayi di rumah, lalu 2 minggu bayi di rumah, dan kemudian 1 bulan sampai 1,5 bulan berikutnya setelah di rumah. Tujuannya apa? Pada waktu kehamilan Bunda, kita belum memahami anatomi kondisi payudara kita yang akan kita persiapkan untuk memberikan ASI. Nah, kalau pada saat kehamilan kita temuin adanya mungkin karena kan bentuk anatomi tiap ibu tuh berbeda ya, ada yang mungkin bentuk nipelnya atau apa pokoknya berbeda gitu. Jadi untuk kita mau percaya diri bahwa ini benar nggak ya, itu Bunda mesti datang deh ke yang namanya konselor laktasi. Nanti mereka akan melakukan pemeriksaan, memungkinkan nggak? Kalau misalnya memungkinkan, ada nggak kira-kira kendalanya? Kalau misalnya ada kendalanya, apa sih solusinya gitu? Jadi kita tuh bisa percaya diri banget untuk oh begitu. Nah, itu tujuannya selama kehamilan.
Terus kenapa di 36 minggu misalnya? Sebelum persalinan kita memerlukan adanya persiapan. Apa sih gambaran IMD? Kadang-kadang nggak semua tuh materi itu kita sampaikan pada saat satu kali pertemuan, karena kita sadar bahwa kita tahu bahwa seorang ibu hamil memiliki kemampuan fisik yang mudah lelah ya. Jadi materi itu nggak mungkin 7 kali pertemuan itu sekaligus kita kasih. Makanya kita anjurkan 7 kali pertemuan pada masa Bunda persiapan menyusui. Lalu pada saat persalinan ya, Bunda juga dianjurkan untuk melakukan IMD dan rawat gabung. Supaya apa? Supaya betul-betul bisa memberikan ASI secara maksimal dan ada rasanya bonding antara bayi dengan Bunda, dan Bunda juga memiliki naluri seorang ibu yang naluri keibuannya tuh jadi lebih percaya diri, lebih greget gitu ya. Oh iya ini anakku, oh iya aku punya tanggung jawab nih. Jadi lebih timbul ya, apalagi kalau itu pengalaman anak pertama ya. Lalu kadang-kadang pada masa nifas ya, banyak ibu-ibu yang merasa frustasi. Dia merasa frustasi, aduh kayaknya aku beban banget lah ya. Nah, itu dia gunanya dukungan dari keluarga ya. Oke. Pada saat dukungan keluarga tersebut, apa aja sih dukungan-dukungan yang diperlukan pada saat kita menyusui? Banyak ya Bunda, tanpa kita sadari bahwa ternyata dukungan suami itu sangat mempengaruhi kondisi ASI Bunda berikutnya. Di sini ada gambar ya. Nih yang punya suami, yang punya mertua, yang punya orang tua, kita sarankan supportlah Bunda yang memiliki niat memberikan ASI ini. Kenapa? Karena adanya dukungan sangat mempengaruhi hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu sendiri adalah hormon yang sangat mempengaruhi untuk produksi ASI, untuk kelancaran ASI, untuk jumlah ASI, untuk membuat Bundanya rileks ya. Kita pakai bahasa yang gampang dipahamin aja sama Bunda ya. Nah, kalau belum apa-apa, dia anak pertama, terus kayaknya repot sendiri ngurusin bayi. Terus papa-papa mudanya nih pada sibuk misalnya, iya mah di samping istri tapi tangannya main game, tangannya misalnya ngeliatin HP. Bete nggak istrinya? Bete. Akhirnya apa? Mereka memiliki rasa emosi yang aduh kesel ya. Akhirnya apa? Oksitosinnya tidak keluar. Pengaruhnya apa? Produksi ASINya tidak banyak, tidak lancar. Terjadi sendatan-sendatan pada saat pengeluaran ASI. Terus apalagi? Waktu anak pertama misalnya ya, suami tuh nggak mau bantuin yang namanya bantuin bersihin baby atau ganti popok ya kan. Suaminya cuma lihat, mama itu bayinya nangis, kayaknya popoknya basah. Nggak dibantuin. Itu sangat mempengaruhi. Sementara seorang ibu tuh sangat lelah. Tubuhnya masih dalam pemulihan. Nah, kalau dukungan-dukungan yang kayak gini nggak ada, alhasil rencana 6 bulan tuh kemungkinan besar tidak terjadi ya. Makanya buat papa-papa muda, buat papa yang punya pengalaman anak pertama gagal memberikan ASI secara eksklusif dan yang keduanya mau diperbaiki kondisinya supaya bisa ASI eksklusif, inilah saatnya. Peran apa sih yang bisa saya berikan untuk mendukung istri saya supaya bisa kasih ASI gitu ya. Nah, lalu untuk yang berikutnya, pada saat kita mau menyusui, ya kan, kadang-kadang nih, suster kadang-kadang sedih ya pada saat bundanya mau menyusui. Dukungan ada, tapi ada juga hal-hal yang mempengaruhi bahwa kondisi bunda ini tidak sepenuhnya nyaman. Buat kita yang besuk ya, nih terutama ya yang berkunjung lihat-lihat bayi nih, suster mau kasih tahu, tolong banget. Jangan kasih aura negatif, jangan deh dikomenin tuh, ih kok ASINya dikit ya padahal udah 2 minggu, aduh jangan deh, please. Jangan membandingkan si Anu 2 minggu ASINya udah bisa nyimpen di kulkas, please. Jangan deh yang kayak gitu-gitu ya, aduh sedih banget saya kalau menghadapi ada bunda yang curhat, aduh suster apa iya ASI saya 2 minggu masih segini, wajar nggak sih bunda? Bayi itu memiliki kebutuhan yang sesuai. Tubuh bunda adalah sempurna. Tuhan itu sempurna. Dia tahu kapan bayi bunda itu butuh banyak.
Dia tahu kapan bunda itu butuhnya ekstra, dia tahu. Yang perlu dilakukan di sini adalah bunda tetap percaya diri. Bunda yakin aja bahwa ASI bunda tuh mencukupi. Dan lupakan tuh omongan-omongan netizen yang negatif. Lupakan omongan-omongan mereka-mereka yang keponya nggak support, lupakan. Ingat, ini aset bunda nih, anak ini aset bunda. Apapun kata mereka hanya sebagai pendukung yang memiliki tanggung jawab langsung itu bunda, ya kan? Bunda yang punya tanggung jawab langsung. Jadi bunda mesti merasakan bahwa, oh iya, fokus aja lah. Gimana caranya supaya bisa kasih ASI secara maksimal. Happy-happyin aja bunda, gitu ya. Nah, sekarang saya mau ceritakan juga, selain dukungan suami tadi, terus selain adanya dukungan orang tua, suasana hati yang menyenangkan, ternyata ada juga yang mempengaruhi posisi menyusui. Udah happy nih dia, udah dukung, wah pokoknya semua mendukung. Tapi kalau bundanya nggak tahu posisi yang baik saat menyusui, itu dapat mempengaruhi juga, ya, dapat mempengaruhi bagaimana bayi memperoleh asupan ASI. Kalau posisinya bayi nggak pas, nggak nyaman, itu pengaruh kepada refleks isap bayi, pengaruh kepada refleks pengaliran ASI, pengaruh terhadap refleks produksi ASI. Nah, sekarang saya mau ceritakan posisi saat menyusui. Oke, kita mau lihat slide ya, slide posisi saat menyusui. Nih, bunda, kadang-kadang kita merasa posisi saya udah benar belum ya? Udah benar. Belum. Nah, kelihatannya dari sini ya. Taunya posisi benar atau enggak dari mana sih, Sus? Nih, ya. Bunda, waktu posisi menyusuinya benar, bunda akan merasakan kenikmatan saat menyusui. Kalaupun ada sakit, dia hanya awalnya aja. Dia tidak akan lebih dari 1-2 menit, ya. Selanjutnya bunda akan merasa nyaman. Lalu, kalau dia menyusuinya benar, apa yang terjadi? Kalau dia pada 2 minggu pertama atau bahkan pada 1 minggu pertama, bunda akan merasakan adanya senggugut atau kontraksi atau mules-mules ya. Mules-mules di kandungan bunda. Nah, kenapa itu terjadi? Itu karena adanya refleks isap bayi yang bagus sehingga rahim bunda tuh mengecil. Terus efeknya rahim cepat namanya involusi ya, cepat mengecil dan sisa darah nifasnya tuh cepat bersih. Nah, di sini bunda, di sini tidak jarang bunda tuh gagal kembali. Awalnya bisa, aduh Sus udah deh nggak nyaman, soalnya mules aja nyusuinnya, aduh katanya gitu. Udahlah nggak kuat lah sakit kalau kayak gini udahlah. Padahal ternyata apa? Itu prestasi bayi. Dia berhasil membuat pulih rahim bunda. Dia berhasil memberikan respon isap yang baik. Jadi pada saat bunda merasa senggugut, alhamdulillah ternyata anakku pinter ya, ngisepnya bagus. Buktinya rahimku mulus, pinter ya nak, puji dia. Terima kasih ya nak, kamu pinter banget. Jauhkan pikiran-pikiran sedih bunda atau fokus nyeri bunda tuh jangan ke sini, tapi lihat bagaimana bayi bunda yang sudah bisa menghisap. Lalu, posisi apa lagi yang harus bunda perhatikan? Nah, pada waktu menyusui bunda, posisi-posisi ini ya yang kita mau kasih tahu nih. Kadang-kadang bunda nyusuin, Sus dia udah nyusuin setengah jam, bahkan sejam. Bener nggak sih katanya gitu? Ternyata nggak benar. Dari mana suster tahunya nggak benar? Satu, bayinya nyusuin lama dan dia gelisah. Sebentar-sebentar bangun, sebentar-sebentar bangun. Terus udah gitu payudaranya bunda tuh nggak rasa plong gitu ya, nggak rasa kayaknya udah kosong ya, kayaknya longgar banget, enteng gitu ya. Nggak rasa seperti itu. Nah, yang kayak gitu tuh menandakan mungkin belum pas ya posisi perlekatannya. Jadi adiknya tuh capek nih, capek ngisep banyak-banyak lama-lama, tapi alirannya tuh nggak efektif gitu buat bayinya. Sehingga payudara bunda tetap tidak merasa kosong, bayinya tetap tidak merasa kenyang ya. Terus tahu dari mana lagi? Kalau misalnya, oh ini enggak bun, ini kemungkinan besar bunda posisi asinya belum tepat. Dari mana? Pas bunda bilang, Sus, ini nipelku lecet, nipelku luka. Waduh, sedih banget ya. Kerasa ya kan pedihnya tuh lebih dari pedihnya patah hati. Kayak yang pernah ya kan. Jadi pedih banget ya bunda, begitu mau diisepin sama bayi langsung aduh. Udah ngebayanginnya ketakutan. Efeknya apa? Lambat asinya keluar. Ngebayangin pedih. Efeknya apa?
apa? Mempengaruhi produksi ASI. Begitu bunda mau nyusuin, ketakutan lagi. Aduh, bayi tahu bunda siap atau tidak untuk menyusui. Jadi wajar kalau nggak berapa lama bayinya nggak mau nyusui, jangan salahkan bayinya. Terus bayinya nggak mau nyusuin. Nah sekarang kembali beberapa hari yang lalu, bagaimana sikap bunda menghadapi puting? Ya, jadi kita harus aware dengan diri kita, apa sih yang harus saya lakukan. Posisi yang harus bunda perhatikan adalah 3 dasar utama posisi pada saat menyusui, yaitu posisi ibunya, ya, posisi ibunya, lalu posisi ibu dan bayi, lalu posisi bayi dengan payudara. Nah, waktu posisi ibunya bunda, ya ini, pada saat bunda menyusui, kebanyakan bunda menyusui posisinya begini ya bun. Nah, tidak bun, usahakan dada sama perut dia tuh menghadap ke mamanya, ya. Jadi bukannya adik ngelihat langit-langit, enggak, tapi dia ngelihat ke kita. Ngelihat ke kita, dada sama perutnya menghadap ke kita. Lalu tangan adiknya tuh ke belakang, ya, biar dia nyaman. Nah, waktu dia posisi seperti ini, adik sejajar, jadi dia nggak mereng gini bun. Kenapa? Kalau dia sejajar, efeknya waktu mulutnya dia masuk ke nipple, aliran ASI dari kelenjar payudara itu akan serentak, ya, jadi dia sejajar. Nah, lalu apa lagi yang diperhatikan? Perhatikan pada saat bayinya berhadapan sama mamanya, ya, perhatikan perlekatannya, ya. Perlekatannya bisa kelihatan sus, bisa, tapi kan di dalam mulut sus, emang kelihatan tanda perlekatannya. Apa sih tandanya? Nih bunda, waktu bunda menyusui dede, pastikan bahwa dagunya itu nempel sama payudara, ya. Jadi kepalanya tuh nggak nyungsep gini apa, nggak nunduk, ya. Tapi dia lebih mengarah kepada menengadah. Jadi dagunya tuh mendekati payudara, ya. Dagunya mendekati payudara. Nah dia menengadah gini. Lalu pada saat dia mau masukin nipple ke mulut bayi, mulutnya tuh lagi buka besar ya, lagi mangap ya, lagi gitu. Nah, terus gimana mungkin kalau dia lagi diem, gimana caranya kita bisa lakukan rangsang? Bisa punggungnya, gangguin tangannya, gangguin lehernya gitu ya. Jadi dia terbuka mulutnya. Nah, pada saat dia terbuka mulutnya, kita topang payudara, kita sodorkan masuk ke mulut bayi. Ya. Nah, pada saat itu dia akan masuk dan kita akan merasakan bahwa pelekatannya benar. Pelekatan benarnya apa? Pipi bayi ini waktu ngisep dia kembung, gitu, kembung. Nggak gini, nggak mencucut, ya. Lalu bibirnya monyong ya, agak melebar gitu, oke. Lalu waktu dia menghisap, ya, waktu menghisap dia nggak ada bunyi, gitu, nggak ada jeda cak-lecak. Nah, waktu dia menghisap seperti itu, dari atas kita sebagai bunda payudara tuh kelihatan kayaknya agak lebih sedikit yang nampak dari kita ya, karena semua masuk ke mulut bayi. Lalu pada saat menyusui bunda akan merasakan bahwa bayi ini isap berhenti, isap berhenti. Nah itu ada frekuensinya ya, ada ritmenya juga ya kan, ada ritmenya pada saat dia menyusui. Nah pada saat ini dilakukan bunda tetap bahagia, relax aja ya. Biarkan bayinya menyusui dengan bahagia dan bunda juga usahakan. Jangan ngebayangin yang aduh ASIku cukup nggak ya? Bener nggak sih produksiku nih sesuai nggak sih dengan bener nggak sih? Jangan gitu. Fokus aja, Tuhan itu sempurna memberikan yang terbaik buat bunda ya. Dan dia tahu kebutuhan dari bunda adalah sempurna. Dan yang sempurna itu adalah dari ASI bunda ya. Oke, untuk sementara masih ini slide kita dulu. Oke, kembali dulu kepada Dr. Roberto ya. Oke. Iya. Wah, Mam Sandet gimana? Walaupun kayaknya memang cukup panjang, tapi materinya padat banget, padat. Kurasa Mam Sandet udah bisa membayangkan, sudah bisa melihat gitu, udah bisa berpikir gimana untuk masalah ASI gitu ya, Mam Sandet ya. Nah, Mam Sandet juga tadi boleh, mungkin saya juga belum membilangkan soal masa bertanya. Ini kayak sudah banyak pertanyaan yang dibikin di komen kita. Mam Sandet bisa
bisa kasih banyak pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan tanyakan langsung ke Suster Ida gitu. Gini, ada Suster, gini ada beberapa pertanyaan. Suster, kalau kami mau ke Stella Maris untuk konselor laktasi, kapan bagus ya waktunya Suster? Atau ada jam-jamnya nggak? Atau ada nggak Suster yang bisa kunjungan ke rumah? Ya gitu ya kan, Moms and Dad kan gitu. Nih, boleh Suster Ida langsung menjawab. Oke, pertanyaannya menarik ya. Pertanyaannya menarik, jadi klinik laktasi Stella Maris itu buka pada hari kerja, Senin sampai Jumat. Dari jam 9 sampai jam 2. Untuk mempermudah Bunda boleh telepon ke Stella Maris, kasih tahu kalau Bunda mau ketemu konselor ASI, dan boleh disampaikan keluhannya apa boleh. Jadi nanti jadi Bunda tuh nggak merasa harus datang dulu gitu ya, boleh. Kita bisa by appointment. Terus Bunda juga bisa tanyakan kalau misalnya mau konsultasi sama konselor laktasi itu di jam berapa enaknya, boleh ya. Lalu Bunda juga bisa kalau misalnya mau dikunjungin, kita ada home care untuk laktasi, untuk bimbingan laktasi di rumah kita juga ada ya. Jadi Bunda bisa daftarkan melalui reception kami. Kita akan, sebelum kita datang ke rumah Bunda, kita akan tanyakan apa keluhan Bunda supaya kita tahu nih kira-kira apa sih kebutuhan Bunda gitu ya. Jadi kita datang tuh Bunda udah merasa teratasi ya, diharapkan teratasi masalahnya ya. Dan lumayan lama loh Bun kunjungannya tuh. Bunda dapat konseling, terus Bunda dapat apa keluhan Bunda tuh. Kalau misalnya sehubungan dengan payudara yang bengkak, Bunda mungkin entah posisinya, entah breast care-nya, entah misalnya tergantung kebutuhan Bunda saat itu. Jadi kita memang ada di sini layanan untuk klinik laktasi dan home care, bimbingan laktasi di rumah ya. Silakan aja kalau misalnya Bunda mau, boleh hubungin untuk datang ke rumah Bunda atau Bunda datang ke Stella Maris, silakan aja. Oke. Iya. Sudah ditanya sedikit, sudah dijawab pertanyaan sedikit. Berikutnya juga ada pertanyaan seperti ini. Suster Ida, kalau kami mau konseling, apakah boleh sebelum masa partus, misalnya sebelum tindakan gitu, misalnya trimester ketiga boleh nggak? Atau boleh malah dari trimester pertama? Atau gimana yang paling baik? Apa hanya sesudah si baby lahir, atau boleh sebelum atau sesudah? Gimana bagusnya? Bunda, yang menganjurkan 7 kali kontak dengan konselor adalah WHO. Kenapa? Karena mereka mengetahui kebutuhan Bunda. Kenapa dianjurkan mulai dari usia 28 minggu? Karena mungkin di situ Bunda sudah mulai interest ya, satu. Bunda udah mulai tertarik, kayaknya nanti aku pengen menyusui apa ya. Di situ Bunda masih stabil hormonnya, kita edukasi Bunda masih enak. Masih banyak hal-hal yang baik yang membuat Bunda tuh jadi memiliki hal yang positif nantinya. Dan kita bisa lihat apakah Bunda nanti memiliki masalah untuk solusi payudara Bunda misalnya ya. Kita bisa langsung arahkan, Bunda ini kondisinya seperti ini nih. Misalnya inverted nipple nih, sebaiknya bla 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 gitu ya kan. Oh ini Bunda, kebetulan Bunda misalnya ada bekas misalnya, Bunda khawatir mampu nggak saya kasih ASI? Oh itu tidak apa-apa Bunda, bla bla bla. Nah itu tujuannya Bunda kalau konsultasi selama kehamilan. Jadi meningkatkan rasa percaya diri Bunda dan Bunda merasa yakin bahwa oh iya saya mampu gitu ya. Tujuannya seperti itu. Nah kenapa dianjurin juga sebelum melahirkan? Karena di situ hormon Bunda tuh masih terkontrol. Kalau udah lahiran Bunda terjadi penurunan hormon progesteron. Kita ngomong Bunda udah lelah. Kita ngomong Bunda nggak bisa langsung rekam. Kita ngomong kayaknya Bunda tuh udah sensitif. Ya, jadi apa hal yang kita sampaikan nanti Bunda langsung nggak bisa nyaman nerimanya. Jadi kita anjurkan pada saat kehamilan di mana hormon Bunda tuh masih stabil, kondisi Bunda pun masih dalam kondisi fisik yang lebih baik dibandingin pasca persalinan. Tapi kalau udah terjadi gimana, Sus? Tidak ada istilah terlambat untuk memberikan yang terbaik buat bayi Bunda. Ya, jadi kita tetap, cuman ya paling enggak Bunda harus ada support lah, suami, orang tua itu adalah pendukung pada saat kita mau menyusui. Ya, oke. Iya, Moms and Dad. Wow, luar biasa ya. Nah, ini ada juga lagi, kayak banyak nih. Banyak para Moms and Dad yang di rumah pengen bertanya, pengen tahu soal masalah ASI. Karena mungkin Moms and Dad sudah mungkin sadar kalau ASI adalah satu-satunya asupan untuk bayi gitu.
kita tidak memilih yang lain, ASI yang terbaik kan gitu. Ya betul ya, Suster Ida ya. Betul sekali. Nah, ini juga ada pertanyaan Suster Ida soal masalah pumping. Apakah yang harus dilakukan, gimana cara melakukan pumping yang baik? Baru kedua, ini kan masalah yang saat ini masa pandemik, apakah pumping dianjurin atau gimana teknik-teknik pumping yang baik di masa COVID-19 seperti ini? Boleh dijelaskan? Kalau saya sebagai konselor laktasi lebih menganjurkan untuk bonding ya, untuk direct ya, jadi langsung menyusui. Pumping itu kita anjurkan pada saat bundanya mempersiapkan diri untuk kerja. Jadi kalau boleh langsung ya. Namun kita kan nggak tahu nih kendala bunda, mungkin bunda merasakan kesulitan dengan menyusui langsung ya kan, mungkin ada hal-hal yang anatomi bunda tidak terlalu mendukung, oke, boleh pumping. Nah, pumping ini sebaiknya sih ya untuk mempertahankan jumlah ASI-nya supaya tetap banyak, supaya tetap produksinya bagus, dianjurkan 3-4 jam sekali. Berapa lama ya sampai ASI bunda rasanya sudah keluar dari payudara dan payudara bunda rasanya kosong ya. Dan biasakan untuk mengakhiri pumping dengan memeriksa payudara bunda bahwa payudara bunda sudah selesai pengeluarannya. Jadi tidak ada sisa-sisa bendungan yang dapat menjadikan hambatan untuk produksi ASI berikutnya. Terus pada masa pandemik ini gimana untuk apa tadi dok? Untuk pumping ya? Untuk pumping. Nah, bunda, kalau untuk pumping masa pandemik, kalau bundanya sehat, terus dirawat bersama, sebaiknya tidak dipumping dulu ya, apalagi pada minggu pertama. Kenapa? Kontak bayi dengan bunda, refleks isap bayi pada bunda itu sangat mempengaruhi produksi ASI. Ya, adanya kontak isapan bayi itu memiliki efek yang sangat baik. Makin sering dia kontak sama bunda, makin sering dia isap sama bunda, semakin terpancing produksi ASI-nya. Jadi jangan buru-buru dipompa ya. Kalau misalnya pun mau, coba latihan perah pakai tangan deh, supaya payudara kita tuh nggak trauma juga. Kok udah baru kenal diisep sama bayi, terus tiba-tiba udah langsung ada benda atau pompa yang kayaknya kenceng banget, sup gitu ya. Jadi tidak terlalu lelah payudaranya. Itu juga sangat mempengaruhi terhadap jumlah ASI ke depannya. Ya, jadi payudara itu jangan sampai stres duluan atau lelah. Ya, jadi sebaiknya diperah dulu pakai tangan, dan sebaiknya sih langsung nyusui dulu ya kalau masih awal-awal minggu, supaya memancing produksi ASI-nya banyak ya. Oke, ada lagi dokter? Wow, sudah cukup jelas ya Mams Endet ya. Nih ada lagi, kayaknya banyak banget pertanyaan dari para Mams Endet, karena pengen tahu nih, karena mungkin selama ini soal ASI kurang apa kali Mams Endet ya, penjelasannya mungkin hanya terbatas. Ini mungkin dengan Suster Ida bisa dijelasin cukup detail dengan apa ya, hal-hal yang mungkin kelihatannya mungkin tadi dijelaskan, masalah pikiran gitu, stres bisa mempengaruhi ASI ya, benar banget. Ini juga ada pertanyaan seperti ini, apakah adakah pengaruh tindakan SC gitu dengan masalah produksi ASI gitu. Di sini ada apakah ada masalah dengan jahitannya kah, atau ada hubungannya tidak gitu. Boleh kita dijelaskan sedikit sama Suster Ida? Oke. Ini kekhawatiran yang bunda rasakan wajar ya pada ibu yang habis operasi. Bunda menyusui pada organ payudara yang di atas ya. Namun efek dari isapan bayi mempengaruhi organ rahim bunda yang di bawah. Secara jahitan dia tidak ada mempengaruhi, karena apa? Dia memang dijahit bagus ya untuk kondisi jahitan luka operasi bunda. Nah, yang mempengaruhi adalah efek isapan bayi sangat mempengaruhi terhadap refleks pengembalian rahim terhadap posisi atau kondisi awal sebelum dia kehamilan. Jadi ada proses pengecilan rahim ya pada saat dia dilakukan isapan. Nah, ada nggak sih bedanya produksi ASI mereka yang normal, lahir normal dengan yang operasi? Sebetulnya tidak ada. Seandainya bunda mengalami kekurangan cairan, nah itu yang mempengaruhi. Jadi kalau bunda misalnya mau operasi, sebelumnya bunda tercukupi cairannya, nutrisinya, istirahatnya, terus bunda happy, bisa langsung istirahat pada saat post-op atau setelah operasi, pemulihan fisik bunda itu sangat mempengaruhi produksi ASI yang segera. Gimana dengan yang lahir normal? Lahir normal, kalau dia selama menunggu persalinan tidak minum, tidak makan, lelah, tetap mempengaruhi. Jadi mau operasi atau normal, yang diperhatikan adalah cukupkan cairan, cukupkan istirahat, lalu pastikan bunda segera bonding atau segera kontak dengan bayi bunda. Ya, jadi secara
misalnya ada nggak ya bedanya operasi? Aku kan operasi jadi ASIku sedikit. Enggak. Kalau Bunda cukup cairan sebelum operasi, produksi ASI Bunda akan cepat, ya. Apalagi didukung dengan Bunda bonding dan ada support dari orang-orang yang mengasihi Bunda. Oke? Iya, wow. Nah, ini juga mungkin ini pertanyaan mewakili ya kayak saya gitu ya, dari kaum-kaum pria gitu. Sebenarnya peran kami sebagai kaum pria itu gimana Suster Ida? Memang pentingkah atau memang ya soal masalah ASI itu urusan si ibu sama si bayi. Ya kami sebagai pria, sebagai calon ayah dan sebagai suami mungkin ya merasa ya udah deh itu urusan ibu-ibu aja, kami nggak perlu tahu. Nah, itu gimana tanggapannya Suster Ida? Oke. Wow. Ini banyak sekali ya. Dads, tahu nggak sih kalau para moms tuh galau pada saat dads nggak ada support. Pada saat dads hanya sentuh dia bilang, gimana honey, Bani, sayang, Tweety ya kan. Misalnya gimana asimu. Oksitosinnya terus tuh kerasa gitu. Datang suami hanya pegang tengkuk istri aja. Langsung dia ngerasa merinding. Nah, itu mempengaruhi aliran oksitosin. Bunda, Yanda, buah hati ini bukan tanggung jawab melulu Bunda. Jadilah ayah siaga, di mana istri memberikan ASI, terus Yandanya memberikan support, ya. Karena ini bukan melulu tanggung jawab seorang wanita. Waktu dia sehat, yang paling enak tuh suami. Nggak ditelepon, Pak dateng dong, Ucok kita lagi nangis nih, kayaknya demam ya kan. Nah, coba kalau sehat dia, apa ada gangguan telepon? Nggak ada. Kalau misalnya dia sehat karena dapat ASI, apa ada telepon, Dad nanti jangan lupa ya pulang kerja beliin dulu mampir ke toko A, B, C untuk beli susu kaleng sekian-sekian. Ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Kalau dia sehat, yang paling diuntungkan tuh Bunda dengan Yanda, ya. Akan sedikit hal-hal yang mempengaruhi waktu Bunda untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa lebih fokus pada kebahagiaan aja, ya. Terus ayahnya juga nggak perlu malam-malam ditepok sama istrinya, giliran kamu bikinin susu karena besok pagi saya yang jagain dia seharian. Nggak ada tuh sip-sipan gantian ya kan. Yang ada paling istrinya nyusuin sambil tiduran, suami cuma nyentuh punggungnya, atar-atar, seolah memberikan dukungan ya kan, tangannya seperti kayaknya ngasih dukungan, padahal dia sambil merem ya kan, cuma tangan yang nempel. Efek nggak buat istri? Efek banget. Ya, walaupun kita sambil merem, suami tuh pegang punggung istri aja, dia tetap nyusuin, dia tuh merasa suamiku bangun gitu ya. Jadi perlu. Nah, terus apalagi sih support suami tuh pada saat dia menyusui, dia udah kelihatan berkeringat, agak sensi lah Om ya kan. Dad ambilin tuh air minum ya, sambil kasih sodorin, minum dulu sayang, tuh kayaknya kamu keringatan, sambil dilap-lap. Hal-hal kecil yang kayak gitu tuh sangat mempengaruhi oksitosin. Tapi biasanya kita kan, apalagi di Medan mungkin hal itu kayaknya romantis sekali, terlalu ini manja. Enggak, bukan. Saat Bunda dan Yanda berniat untuk memberikan yang terbaik kepada buah hati Bunda, diperlukan kerjasama, ya. Diperlukan keikhlasan untuk saling membantu. Diperlukan keikhlasan untuk saling memberikan cinta kasih. Ya, oke? Wow, tamparan nih ya bagi para laki-laki gitu ya, calon ayah dengan kata-kata dari Suster Ida gitu. Jadi sebagai mungkin ya saya pribadi ya cukup sadar akhirnya kalau memang peran seorang ayah terhadap keberhasilan si ibu menyusui adalah sangat-sangat penting ya. Para ayah-ayah, para dads ya boleh dicatat ya. Gitu. Inilah keluhan isi hati seorang ibu gitu ya. Oke, ada lagi nih. Wah, kayaknya banyak banget pertanyaannya. Nih, mungkin juga pertanyaan mungkin agak sedikit soal masalah pumping. Mungkin tadi Suster Ida bilang pumping itu sebaiknya dilakukan jika ada masalah gitu. Tapi kalau memang masih bisa dilakukan secara direct atau langsung, Suster Ida pasti menyatakan itu sebaiknya langsung dilakukan supaya ada bonding. Nah, ini yang kita bilang kalau memang ada terjadi misalnya harus pumping. Karena ya kita tahu moms and dad mungkin sebagian ada moms yang harus bekerja, ada moms yang mungkin punya masalah terhadap sesuatu gitu. Jadi ini sering ditanyakan, dia melakukan pumping, Suster Ida melakukan pumping dan itu katanya biasanya disimpan di freezer gitu, sudah dicairkan.
Ya kan, makanya baru karena sesuatu dan lain hal mungkin si bayinya tidak nyaman, apakah boleh yang sudah dicairkan di freezer kembali? Gitu. Nah, atau mungkin ini lebih pertanyaan seperti ini, cara yang benar untuk menyimpan ASI yang dipamping itu seperti apa? Nah, mungkin itu lebih enak gitu ya. Suster Ida, boleh? Wow, keren ya, ASINya banyak banget sampai bisa di stok. Mantap. Jadi Bunda, pada saat kita mau nyimpen ASI juga ya, kita mesti tahu pada saat selesai pumping, jangan tiba-tiba langsung ditaruh di freezer. Biarkan dia mengenal suhu dulu. Jadi pada saat Bunda mau taruhkan untuk stok, Bunda taruh dulu tuh di pintunya. Ya, kira-kira 30 menit sampai 1 jam baru Bunda pindahkan ke freezer. Ya, biarkan dulu ada adaptasi suhu, ya. Nah, pada saat kita mau menggunakan ASI ya yang sudah disimpan ini, sebaiknya tidak langsung dari freezer terus dihangetin. Biarkan dulu dia dari freezer pindah dulu ke pintu kulkas. Biasanya sekitar 1 hari ya, paling enggak 6-8 jam gitu dia udah mulai agak mencair. Nah, begitu dia udah mencair, diangin-angin dulu, tetap ya masih dalam wadah yang tertutup, diangin-angin dulu. Terus udah gitu sama Bunda direndam deh di dalam baskom atau di dalam cangkir yang besar. Itu si tempatnya dimasukin ke dalam ya. Atau kalau misalnya Bunda punya misalnya penghangat ya yang elektrik, silahkan saja. Tapi setelah dia dihangatkan, seandainya tidak habis ya, karena ASI yang sudah dihangatkan sebaiknya habis dalam waktu 1 jam. Oleh sebab itu, hangatkanlah sesuai kebutuhan bayi. Misalnya bayinya butuhnya 80, ya udah dihangatinnya sekitar 100 aja deh. Jangan dihangatinnya 200 ya, karena biar sekalian aja, siapa tahu nanti biar sekalian. Enggak, ya hangatin 100 aja. Jadi kalau misalnya adiknya minum cuma 80, seandainya pun terbuang 20 cc, nggak terlalu sakit hati kita ya, nggak terlalu sedih. Terus kalau misalnya udah dipanasin, siapa tahu omanya lupa dipanasin, terus dikasih ke bayinya nggak habis, masukin lagi ke kulkas, boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi kalau dia udah kontak sama mulut. Kenapa? Karena di sekitar mulut kan ada enzim-enzim pencernaan atau bakteri yang dapat mempengaruhi kualitas ASI itu. Jadi nggak usah lagi dimasukin ya. Makanya angetinnya sesuai kebutuhan bayi aja ya. Oke, ada lagi Bunda. Oh, jadi udah terjawab ya Moms and Dad ya. Jadi soal masalah, kayak materi kita hari ini luar biasa, dari yang persiapan, baru prosesnya, dan sekarang setelah itu pun juga dibahas gitu. Memang materi yang cukup luar biasa. Dan kita sudah 45 menit bersama, kayaknya memang mohon maaf kalau memang kita hanya bisa sampai di sini dulu. Karena memang akan ada nanti berikutnya akan ada pembicara lain yang nanti membahas. Mungkin tadi juga ada bertanya soal masa tumbuh kembang. Nanti kita akan kumpulkan gitu, dan kita akan coba untuk masalah lainnya, dan mungkin dengan narasumber yang luar biasa berikutnya. Oke, Moms and Dad, karena berhubung masih dalam masa Idul Fitri, kami dari Rumah Sakit Stella Maris mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Oke, Moms and Dad, seperti biasa burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa, Moms and Dad. Dadah. Dadah, sukses menyusui, salam laktasi.